selanjutnya saya membagikan 5 poin ya dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang pertama adalah kasih Allah yang luas. Ya, yang pertama adalah kasih Allah yang luas. Ayat ini menekankan betapa luasnya kasih Allah yang mencakup seluruh dunia. Kasih Allah luas, mencakup seluruh dunia. Saudara, kasihnya sebesar apa? Ya, ada orang yang bisa mengasihi diri mereka sendiri. Ada orang yang bisa hanya mengasihi suaminya. Ada orang yang hanya bisa mengasihi anaknya tapi tidak bisa mengasihi suaminya. Ada orang mengasihi istrinya tapi tidak mengasihi anaknya. Itulah kasih manusia. Tetapi kasih Allah begitu luas. Kasih Allah begitu luas, mencakup seluruh dunia ini. Berarti dunia ini kecil bagi Tuhan ya. Di mata saya dan saudara, di mata Tuhan bagi saya dan saudara adalah sangat kecil. Tetapi begitu kasih Tuhan begitu besar bagi saya dan saudara, sehingga saya dan saudara ya dianugerahkan keselamatan melalui anaknya yang tunggal. Satu, kasih Allah yang luas ya. Ayat ini menekankan betapa luasnya kasih Allah yang mencakup seluruh dunia. Yang kedua adalah pengorbanan Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus. Kasih Allah ini diwujudkan dalam pengorbanan Yesus Kristus yang menjadi korban penebusan dosa bagi seluruh umat manusia. Luar biasa. Kita kalau mendengarkan firman Tuhan sangat meneguhkan iman saya. Malam hari ini saudara kekasih, saya sangat diberkati firman Tuhan ini. Ya. Firman Tuhan ini telah melawat saya secara pribadi. Yang ketiga adalah hidup yang kekal. Ya. Melalui iman kepada Yesus Kristus, setiap orang percaya akan menerima hidup yang kekal, yaitu hidup yang tidak pernah berakhir. Artinya begini, ya, jangan saudara beranggap bahwa hidup yang tidak pernah berakhir, saudara hidup di dalam dunia sampai selama-lamanya. Tidak. Kita akan mengalami yang namanya kematian. Ya, kematian adalah jembatan untuk memasuki kehidupan yang baru di alam sana. Ya, orang yang percaya kepada Kristus, saya dan saudara, yang telah percaya kepada Kristus, saat kita mengalami satu kematian, saya dan saudara tetap hidup untuk selama-lamanya. Bagaimana dengan kematian yang kedua? Kematian yang kedua akan terjadi bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Jadi orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang yang menolak kebenaran, orang yang menghujat firman Allah, menghujat Roh Kudus, saat dia mati, ya, dia diperhadapkan dengan tata pengadilan Kristus. Namanya tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan. Dia dilemparkan ke dalam neraka yang paling dalam, ke dalam laut belerang api. Itulah kematian yang kedua, kematian yang kekal. Itu maksudnya saudara kekasih. Jadi jangan salah paham. Ya, tidak ada manusia pun yang lahir di dalam dunia ini hidupnya abadi. Tidak ada pun manusia di dalam dunia ini yang lahir masuk di dalam dunia ini melalui kelahiran yang hidupnya abadi. Mixtarem aja mati kok. Yesus mati. Yesus lahir ke dalam dunia ini menjadi sama seperti manusia. Dia harus mati, menyelesaikan semuanya. Dan dia menyatakan kebesaran keilahiannya saat dia bangkit di hari yang ketiga. Ya. Selanjutnya yang keempat adalah harapan dan keselamatan.
Harapan dan keselamatan, Yohanes 3 ayat 16 menawarkan harapan dan keselamatan bagi siapapun. Ya, yang percaya kepada Yesus Kristus, karena Ia telah membayar harga dosa mereka melalui kematiannya. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, harapan dan keselamatan di dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 ini menawarkan kepada siapapun. Bukan kami, salah saya. Yesus menawarkan keselamatan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih. Ya, Yesus menawarkan keselamatan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih. Bagi siapapun yang menerima, ya, menerima tawaran keselamatan dan pengharapan, ya, mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam kemenangan, ya. Karena siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, karena Ia telah membayar harga dosa mereka melalui kematiannya. Dan yang kelima adalah anugerah Allah. Ini enggak semua orang terima anugerah Allah, ya. Anugerah umum semua menerima. Jadi semua manusia yang lahir di dalam dunia ini, ya, semua menerima anugerah umum. Anugerah umum itu apa? Menikmati segala ciptaan Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Menikmati udara dengan bebas. Menikmati matahari, surya, ya, tata surya yang luar biasa. Ya, menikmati segalanya. Tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di dalam dunia ini, itu adalah anugerah umum. Anugerah umum ini semua orang yang percaya dan tidak percaya juga Tuhan memberikan. Menikmati kesehatan, itu kesehatan anugerah umum juga. Ya, anugerah umum juga anugerah umum juga adalah suatu anugerah kesehatan, anugerah dari Tuhan untuk semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara kekasih, anugerah keselamatan, anugerah pengharapan, anugerah penebusan dosa hanya dimiliki bagi saya dan saudara yang percaya kepada Kristus. Bagi saya dan saudara yang percaya kepada Kristus, bagaimana mereka yang menolak Yesus? Bagaimana mereka yang menghina Yesus? Bagaimana mereka yang menolak firman Tuhan? Jelas berbeda. Tidak ada anugerah buat mereka. Tidak ada anugerah keselamatan bagi mereka. Ya. Anugerah Allah, kasih Allah yang dinyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 adalah anugerah, bukan hasil kerja atau pencapaian manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, ingat maksud dari teologis maksud dari teologisnya adalah anugerah Allah, kasih Allah yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 adalah anugerah, bukan hasil kerja atau pencapaian manusia. Kalau kita diselamatkan, kalau kita diampuni dosa saya dan saudara, itu semata-mata anugerah Tuhan, bukan hasil usaha saya dan saudara, bukan karena perbuatan baik saya dan saudara. Ingat, melalui kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dunia ini dalam dosa, tidak ada satupun manusia dapat berbuat baik. Tidak ada. Adapun mereka dapat berbuat baik, tapi mereka masih mengungkit kebaikannya. Tetapi saat saya dan saudara menerima anugerah keselamatan, inilah anugerah pemberian dari Tuhan. Cuma-cuma. Cuma-cuma, saudara kekasih. Ya. Jadi kalau malam hari ini ada yang berkata, Bu, bagaimana dengan saya? Ya, bagaimana dengan keluarga saya yang belum diselamatkan? Kita berdoa. Doa dapat mengubah segalanya. Saya juga masih bergumul dengan ibu saya. Saya 4 bersaudara. Bapak saya istrinya 3. Jadi bapak saya istrinya 3, anaknya 12. Saya anak dari istri keduanya. Ya, saya 4 bersaudara dari 1 bapak 1 ibu. Saya 4 bersaudara. Dari 12 anaknya saya yang menerima anugerah keselamatan dan penebusan dosa.
Saya yang menerima anugerah keselamatan dan penebusan dosa. Saya yang paling sulung dipilih Tuhan. Dari 12 orang saya bersaudara. Seiring dengan waktu berjalan, saya bergumul kepada Tuhan supaya keluarga saya juga diselamatkan, adik-adik saya juga diselamatkan. Saudara, Bapak Ibu tahu, adik saya yang keempat juga sudah percaya kepada Kristus. Adik saya yang keempat sudah percaya kepada Kristus. Dia sudah percaya. Dia meninggalkan keyakinan yang lama dan memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia mengalami juga suatu penglihatan, di mana rohnya dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam neraka. Dan di dalam neraka dia memperlihatkan begitu banyak manusia di dalam lautan api. Sehingga Yesus berkata kepada adik saya, lihatlah mereka semua ini adalah orang-orang yang menolak aku. Jika hari ini engkau menolak aku, engkau akan sama seperti mereka. Seketika itu rohnya dikembalikan oleh Yesus. Dia datang kepada saya. Dia menyampaikan semuanya apa yang menjadi penglihatannya di masa lalu. Lalu saya berkata, apa yang menjadi kerinduanmu? Dia bilang, saya mau ikut Yesus. Saat dia berkata, saya mau mengikut Yesus, saya bilang, baiklah. Akhirnya saya bawalah pergi baptis. Saudara kekasih, waktu itu saya juga belum melayani Tuhan ya. Artinya begini, saya sudah mengenal firman Tuhan tapi belum terjun di dalam dunia pelayanan. Ya, saya sudah mengenal Kristus tetapi saya belum terjun di dalam dunia pelayanan. Ya, masih bersaksi saudara kekasih. Bersaksi itu pun belum ke channel-channel belum. Ya, bersaksi pun belum ke channel-channel belum. Masih bersaksi dari individu ke individu. Ya, dari tetangga ke tetangga, dari kerabat ke kerabat, seperti itu kesaksian saya. Nah, setelah itu saudara kekasih, saya bawalah dia pergi ke dalam satu gereja. Ya, dari sanalah dia dibaptis. Dan dia percaya kepada Yesus dan sampai hari ini menghambakan diri kepada Kristus. Dia orangnya berjilbab, jilbab panjang sampai ke mata kaki. Tapi saat dia memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia lepas semua. Dia lepas semua dan dia sujud menyembah kepada Kristus. Dia sujud kepada Kristus, menyembah dan memuliakan dia. Dan sampai hari ini dia menjadi orang yang takut dan taat kepada Kristus. Jadi saya masih ada 3 orang lagi, ibu dan 2 orang adik saya yang belum percaya kepada Kristus. Ini yang menjadi pergumulan saya. Ini yang menjadi pergumulan saya, agar Tuhan menyatakan kebesaran kasih dan anugerahnya. Sehingga Tuhan menyatakan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan menyatakan mujizatnya melalui keadaan-keadaan setiap manusia. Ingat, semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini semua memiliki, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu berduka, ada waktu bersuka cita. Ya, dan Tuhan akan bekerja kepada setiap kehidupan manusia di saat mereka sedang mengalami kedukaan. Kedukaan apa yang saudara yang alami saya tidak tahu. Tapi saya percaya setiap keluarga, setiap jiwa mengalami pergumulan. Dan Tuhan akan bekerja di dalam pergumulan saudara. Untuk menyatakan kekuasaan dan kemuliaan untuk membawa pertobatan bagi setiap umat-umatnya. Baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Yesus Kristus.